الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimah, sebagian jemaah berkemungkinan sempat pulang kaji sebelum mengaji. Sebagiannya mungkin tidak sempat pulang kaji sebelum mengaji. Antara yang berkesempatan pulang kaji sebelum mengaji dan yang tidak berkesempatan pulang kaji sebelum mengaji, alhamdulillah pagi ini kita dapat sama-sama mengaji. Ketika kisah para nabi dan para rasul kita baca di dalam Al-Quran, ataupun kisah para nabi kita baca melalui kitab-kitab yang kita pelajari, tentu akan mendapatkan beberapa pelajaran sebagai pengajaran untuk kita teruskan perjalanan kehidupan dengan penuh keyakinan dan penyerahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi dalam kitab Ihfazillah Yahfazka, kajian yang kita kaji minggu lepas maupun yang akan kita kaji pagi ini adalah tentang doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah didahului oleh beberapa Rasul sebelumnya, dan setiap Rasul mempunyai perjalanan hidup yang berbeda-beda. Perjalanan hidup menghadapi keluarganya, perjalanan hidup menghadapi kaumnya, perjalanan hidup menghadapi umatnya, bahkan perjalanan hidup menghadapi pemberian dan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti 5 nabi yang punya gelar ulul azmi. 1, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cari kesamaan nantinya, kemudian kita lihat perbedaan yang pada akhirnya kembali kepada persamaan. Yang nomor 2 Nabi Isa, nomor 3 Nabi Nuh, nomor 4 Nabi Ibrahim, nomor 5 Nabi Musa. M-I-N-I-M, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kelima-limanya ini biografinya, perjalanan hidupnya banyak menghadapi ujian,
Bahkan paling banyak di antara para nabi dan para rasul berhadapan dengan ujian, ya 5 ini. Dari 5 ini yang paling banyak adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita awali dari baginda. Baginda lahir tanpa ayah, tapi punya ayah. Baginda lahir yatim, umur 6 tahun ibunya meninggal. Diasuh oleh atuknya, berpindah tangan diasuh oleh pamannya, dan pamannya itu sendiri punya beberapa anak, ramai, sehingga baginda harus diajar usaha. Mulai dari menggembalakan kambing sampai berdagang ataupun berniaga, hinggalah usia baginda usia berkeluarga. Baginda pun berkeluarga, saya ringkaskan, usaha tetap diteruskan, sehingga baginda diangkat menjadi rasul. Ujiannya semakin besar, bukan hanya menghadapi keluarga dan perniagaannya, tapi menghadapi umat dengan berbagai latar belakang dan kerenahnya. Baginda Allah Ta'ala beri kekuatan untuk menghadapi semua itu. Kekuatannya di mana dan kekuatannya itu apa? Kekuatannya adalah kekuatan tawakal. Kekuatan berserah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan berserah dan kekuatan tawakal ini pada minggu lepas kita pelajari dan kita perolehi surah Ali Imran ayat 173, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu kekuatan. Sampai puncaknya baginda di Isra dan di Mi'rajkan. Hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Sekali lagi, hubungan langsung baginda dengan Allah tanpa perantara. Turun dari Isra Mi'raj, lebih kurang 3 tahun kemudian baginda harus hijrah. Tinggalkan tanah kelahiran, tinggalkan Ka'bah al-Musyarrafah, hijrah ke Madinah. Di Madinah, baginda masih tetap berhadapan dengan kaum yang menerima dan menolak. 8 hijrah, baginda diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala taklukkan Mekah. Sehingga 2 kota suci ada dalam kekuasaan baginda dan juga pengikut-pengikutnya. Baginda kembali ke Madinah dan akhir hayat baginda berada di Madinah. Kedua, Nabi Isa. Nabi Isa lahir tidak berayah. Beza dengan baginda. Baginda ada ayah, tapi ayahnya meninggal sebelum baginda lahir. Nabi Isa tidak berayah. Ini perbedaan. Hanya beribu. Menguji kepada orang-orang yang beriman dengan lahirnya Nabi Isa. Menguji Bani Israel pada saat itu. Sehingga Bani Israel yang menentang, menuduh Siti Maryam melakukan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi kehormatan Siti Maryam dengan lahirnya Nabi Isa. Lahir Nabi Isa, Siti Maryam sebatang kara. Artinya tidak ada pembantu. Siapa yang bantu? Allah Tuhan yang Maha membantu.
Kekuatannya apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok kurma yang ada di sebelah Siti Maryam. Siti Maryam diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menggerakkan pokok itu. Sudah tentu dalam keadaan lemah, syarat melahirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala suruh untuk menggerakkan pokok kurma. Dan tuan-tuan boleh membayangkan pokok kurma yang sudah berbuah tentu pokoknya besar. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Siti Maryam untuk menggerakkan pokok itu. Artinya dalam tawakalnya Allah suruh untuk usaha semampunya. Ya. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyah. Isyarat untuk menggerakkan, tentu tidak akan boleh bergerak karena besarnya pokok kurma. Tapi karena itu perintah Allah dilakukan dengan semampunya, pokok kurma itu menurunkan buah. Rutaban janiyah, rutab. Ya, rutab itu ya kurma yang masih muda. Dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam hanya isyarat melaksanakan perintah Allah ta'ala. Lahirlah Nabi Isa. Dibawalah oleh Siti Maryam di tengah-tengah kaumnya. Timbullah tuduhan yang tidak baik kepada Siti Maryam, dan Allah ta'ala jawab melalui lisan Nabi Isa yang masih dalam buaian bisa berbicara. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Aku hamba Allah, bukan anak Tuhan. Inni Abdullah ataniyal kitab, aku akan diberikan kitab. Allah buka lisan sang anak untuk memberi jawaban kepada mereka. Membesarlah Nabi Isa dalam keluarga Siti Maryam tanpa suami, hinggalah Nabi Isa harus dakwah di tengah-tengah kaumnya, berhadapan dengan ujian. Yang puncak dari ujian itu Allah angkat Nabi Isa. Sehingga hari ini Nabi Isa dihidupkan oleh Allah di alam yang berbeda dengan alam kita. Dan Allah akan turunkan lagi Nabi Isa di akhir zaman nantinya. Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki menyampaikan, kemudian disampaikan lagi oleh Habib Umar bin Hafid Hadramaut Yaman ketika menceritakan tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mulianya akhlak Sayyidatina Fatimah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Baginda dikebumikan di bilik Baginda. Kemudian setelah Baginda wafat, digantikan dengan Khulafaur Rasyidin yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Abu Bakar dikebumikan di bilik Baginda juga. Sayyidatina Fatimah teringin, dan keinginan Sayyidatina Fatimah ini munasabah karena di dalam bilik itu ada makam Rasulullah. Makam Rasulullah itu adalah suaminya. Di dalam bilik itu ada makam Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah ayahnya. Jadi Sayyidatina Fatimah ada keinginan untuk dikebumikan di bilik itu.
Waktu pun berjalan, khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Ibnul Khattab pun meninggal. Sebelum Sayyidina Umar meninggal, Sayyidina Umar mengatakan kepada Siti Fatimah, hasratnya jika aku meninggal supaya dapat dimakamkan di sebelah baginda. Sedangkan Siti Aisyah sendiri menginginkan itu. Tapi Sayyidatina Aisyah melepaskan kepentingan pribadinya, mempersilahkan jenazahnya Sayyidina Umar dikebumikan di situ. Muslimin dan muslimah, yang namanya hasrat ketika dilepaskan, sedikit dan sedikit masih ada, karena masih ada ruang. Di kamar atau di hujrah itu masih ada ruang. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, tentu muslimin dan muslimah ya, menghidupkan kembali kerinduan kita untuk dapat ziarah di Madinah. Ketika sedikit cerita saya sampaikan ini, masih ada ruang. Seandainya digunakan untuk Siti Aisyah dikebumikan di situ masih cukup. Akan tetapi Siti Aisyah tidak mau monopoli. Istri Rasulullah bukan saya seorang. Kalau saya yang dikebumikan di sini, orang akan hanya ingat kepada saya, sedangkan istri Rasulullah bukan hanya saya. Akhirnya Sayyidatina Aisyah tidak dikebumikan di hujrah ataupun di kamar itu. Nah, apa hubungannya dengan Nabi Isa? Kemungkinan besar tempat yang masih ada itu adalah akan digunakan untuk pengebumian Nabi Isa alaihi salam nantinya. Wallahu a'lam. Ini yang disampaikan oleh Sayyid Habib Umar bin Hafiz Hadramaut ketika saya mengikuti pengajian beliau. Muslimin dan muslimah yang dikasihi oleh Allah, kembali kepada Nabi Isa. Nabi Isa dengan ujiannya itu Allah angkat ke langit dan akan turun lagi ke atas muka bumi sebagai tanda akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan keluarganya. Allah uji anak yang bernama Kan'an yang abadi dan diceritakan di dalam Al-Quran. Ayahnya beriman kepada Allah, anaknya tidak beriman kepada Allah. Allah uji Nabi Nuh dari tengah-tengah keluarga. Juga Allah uji Nabi Nuh dengan kaumnya. Dakwah ratusan tahun hanya 80 keluarga yang beriman. Allah dan menyelamatkan yang beriman di atas bahtera perahu yang dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kekuatan Nabi Nuh terletak di mana? Berhadapan dengan semua itu, sama kekuatan terletak pada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda tawakal, Allah suruh Nabi Nuh menanam pokok. Untuk apa dan berapa lama Nabi Nuh tidak bertanya. Diikuti perintah Allah. Pokok jadi besar, disuruh tebang. Nabi Nuh pun tebang. Disuruh untuk buat perahu, Nabi Nuh pun buat perahu. Sehingga diejek dan dihina oleh kaumnya. Karena bukan musim hujan dan tidak ada pun banjir, Nabi Nuh buat perahu. Diejek dan dihina oleh kaumnya, tapi Allah tetap memuliakan utusan dan juga Rasulnya.
Ringkas cerita, Allah pun berkehendak menurunkan hujan dan mengeluarkan air dari atas dan dari bawah. Atas itu hujan, bawah sumber mata air. Bumi ditenggelami air, dan yang beriman di atas bahtera diselamatkan, yang tidak beriman dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna menemukan kesamaan bahwa berbeza ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh, sama cara menghadapinya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dari tengah-tengah keluarga seorang ayah yang menderhaka kepada Allah, membuat patung ataupun berhala. Dan Nabi Ibrahim lahir dalam suasana seperti Nabi Musa yang nanti kita akan ulang kaji. Seorang raja yang zalim memaklumkan jika lahir bayi lelaki disembelih, dibunuh. Maka Nabi Ibrahim pun lahir di tengah hutan. Dewasa Nabi Ibrahim berhadapan dengan kaumnya, berhadapan dengan ayahnya, bahkan dikeluarkan oleh ayahnya dari rumahnya, juga berhadapan dengan kaum yang menyembah patung dan berhala, berhadapan dengan Raja Namrud dan sepupu-sepupu ataupun pegawai-pegawainya. Puncaknya baginda Nabi Ibrahim pernah dihumban di tengah-tengah kobaran api yang membesar. Kekuatannya di mana? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Terakhir Nabi Musa. Banyak diulang di dalam Al-Quran nama Nabi Musa hingga ratusan kali. Kecilnya Nabi Musa, lahirnya Nabi Musa, dilepaskan oleh ibundanya di atas Sungai Nil, berada di dalam bekas ataupun wadah, kemudian dilepaskan. Kekuatannya, kekuatan ibunya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah atur Nabi Musa membesar dalam keluarga musuhnya. Artinya dalam keluarga yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah angkatnya Nabi Musa itu Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah dewasa, Nabi Musa pun berdakwah kepada Fir'aun. Satu, sebagai ayah angkat yang pernah mengasuhnya. Dua, sebagai seorang raja atau sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah orang-orang Mesir pada zamannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan dan kemenangan. Di sebalik apa kekuatan itu? Tawakal kepada Allah. Jadi kelima-limanya dengan ujian yang berbeda dihadapi dengan tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita akan sambung di muka surat 398. Menutup pengajian kita minggu lepas, surah Ali Imran ayat 173, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dengan doa seperti ini, insya Allah tidak akan ada kejahatan yang akan menghampirimu. Ini bacaannya. Muslimin dan muslimah, apa arti kejahatan menghampiri? Ya. Dalam dunia ini pasti akan beriringan. Ada baik, ada jahat. Tapi dalam masa yang sama, dalam kejahatan itu ada kebaikan. Ya. Teman-teman, dalam kejahatan itu ada kebaikan. Saya buatkan contoh. Ya. Dalam kejahatan ada kebaikan.
Muslimin dan muslimah, seseorang itu terpaksa harus mencuri. Ya. Mencuri itu jahat. Hasil mencuri adalah digunakan untuk kebaikan. Secara syariat, secara syariat haram. Karena diperolehi dari yang haram, walaupun digunakan kepada yang halal. Tinggal seseorang di dalam menghadapi dan di dalam menyikapi. Artinya, ketika orang berada dalam keterpaksaan, yang haram itu boleh jadi halal. Muslimin muslimah, yang haram boleh jadi halal. Bangkai itu haram. Tapi dalam keadaan terpaksa, jika dia tidak ambil dan tidak makan maka akan mati, maka bangkai itu jadi halal baginya, bukan untuk orang lain. Famanitturra ghayra baghi wala 'adin fala isma 'alaih. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat untuk mempertahankan kehidupannya, maka yang diharamkan itu boleh jadi halal untuknya. Ketika itu saja. Bukan untuk selanjutnya. Kemudian ada istilah dalam tajuk penyanyi, ya, suci debu, suci dalam debu, ya, kawan-kawan. Melihat debunya seperti yang pohon-pohon lihat, tapi di dalamnya ada hal, sesuatu yang suci. Karena tujuan saya bukan untuk menerjemah judul lagu. Saat kita kembalikan kepada Allah, tidak ada yang buruk di sisi Allah. Yang buruk itu adalah makhluk. Yang salah itu adalah makhluk. Pada Allah Ta'ala tidak. Maka orang yang bertawakal kepada Allah dan membaca doa hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh keyakinan, ia tidak disentuh, tidak dihampiri, tidak didatangi sesuatu yang boleh menjadikan ia bersangka jahat ataupun berbuat jahat. Ada dua, bersangka jahat dan berbuat jahat. Karena asal awal dari melakukan kejahatan adalah bersangka jahat. Maksud ucapan saya, terdorong untuk buat jahat adalah karena tidak terkawal persangkaan jahat. Terdorong buat baik karena dapat mengawal untuk tetap bersangka baik. Spontan saya terus teringat ketika mengaji dengan Kiai Nawawi cerita tentang pencuri masuk rumah. Dulu pernah saya ceritakan. Pencuri masuk rumah tujuannya mencuri. Sudah sampai di dalam rumah, tuan rumahnya bangun, nampak ada orang di dalam rumah. Ia sedikit pun tidak menyangka buruk terhadap orang itu, tapi ia menyangka baik. Menyangka baiknya itu adalah itu bukan pencuri, itu adalah orang yang tersesat. Itu adalah orang yang kebingungan. Sehingga dengan persangkaan baiknya itu, ia pun berkata-kata yang baik, ya. Dengan persangkaannya yang baik itu pula, dia pun memberlakukan dengan kebaikan. Dipersilahkan untuk makan, dipersilahkan pergi ke dapur makan sekenyangnya. Setelah itu dijamu, dikasih uang saku jika hendak pulang.
menjadi jalan insafnya seorang pencuri yang akan mencuri karena bertemu dengan orang yang selalu bersangka baik. Muslimin dan muslimah tentu tidak semudah yang saya katakan untuk bersangka baik. Apatah lagi kelihatan di depan mata tidak baik kok tetap bersangka baik. Akan dapat dan akan bisa jika kita kembalikan kepada Allah. Sehingga kita tidak melihat kehendak manusianya, tapi kita melihat kehendak Allah Ta'ala menguji kepada kita. Itu insya Allah yang tersirat di dalam kata tidak akan ada kejahatan yang akan menghampiri. Selanjutnya, adapun doa Rasulullah SAW pada perang Badar, maka beliau telah berdoa dengan doa yang amat agung hingga baju burdahnya jatuh dari kedua baunya. Baju yang diletak di atas bau itu jatuh. Maka Allah pun memberikan kemenangan luar biasa yang belum pernah terjadi dalam sejarah karena beliau bersandar atau bertawakal kepada Allah. Bahkan Sayyidina Ali berkata, aku melihat semua orang tidur kecuali Rasulullah SAW yang aku melihat sendiri beliau berdoa di bawah sebuah pohon hingga pagi hari. Demikian pula lah Abu Bakar berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, cukuplah munajatmu pada Rabbmu. Namun Rasulullah SAW tetap terus berdoa hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya. Muslimin dan muslimah, ada dua sudut pandang kita untuk tetap berbaik sangka dan terus berbaik sangka dan selamanya berbaik sangka. Satu, Allah memberi bukan karena diminta. Saya ulang, Allah memberi bukan karena diminta. Yang nomor dua, Allah Maha tahu pemberian itu kepada siapa. Nomor satu, Allah memberi bukan karena diminta. Nomor dua, Allah Maha tahu pemberian itu diberikan kepada siapa. Saya buatkan contoh dulu, pendekatan. Orang tua punya beberapa orang anak. Anak ini perangainya beda-beda. Ya, na'udzubillah yang saya ceritakan. Salah satu dari anak itu nakal, melawan, berani ke orang tua, cakap kasar dengan orang tua. Ada anak itu berlemah lembut dengan orang tuanya, bercakap berbudi bahasa dengan orang tuanya, ringan tangan dengan orang tuanya. Kemudian terjadi pertelingkahan, terjadi perselisihan dua anak ini tadi. Puan-puan sebagai orang tua, perlukah puan-puan dimintai tolong kepada anak yang baik itu tadi, kemudian puan-puan baru menolong? Atau puan-puan sudah punya rencana untuk menolong yang mana yang harus ditolong? Yang baik atau yang jahat? Pasti puan-puan tidak menunggu anak minta tolong, puan-puan akan tolong. Dan pasti puan-puan akan menolong yang mestinya ditolong. Ya. Walaupun itu kedua-duanya adalah anak puan-puan dan puan-puan ada rasa kasih dengan cara puan-puan menolong. Kita bawa ke Allah. Allah memberi bukan karena diminta. Dua, Allah Maha tahu kepada siapa pemberiannya. Posisi Rasulullah SAW berada dalam kebenaran. Ya. Berada di dalam kebenaran, berada pada yang hak.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuktikan kehambaan baginda kepada Sang Pencipta. Dan baginda menunjukkan, membuktikan penyerahan diri baginda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang Maha Tahu kepada siapa pertolongan diberikan, pertolongan pun Allah Ta'ala turunkan kepada baginda. Bermakna baginda berdoa, yang lainnya sedang tidur, adalah pengabdian baginda kepada Allah, penyerahan baginda kepada Allah, tawakal baginda kepada Allah, keyakinan baginda kepada Allah, munajat baginda kepada Allah. Tentu sedikit pun baginda tidak memaksa Allah harus memberi ataupun memperkenankan. Ini kita hidupkan persangkaan baik kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena jika kita menyangka Allah memberi hanya ketika diminta, berapa banyak pemberian Allah yang tidak didahului dengan permintaan. Tapi Allah Ta'ala Maha Tahu itu satu keperluan, maka Allah Ta'ala memberikannya. Dengan itu sikap kita bagaimana mengambil pengajaran ini? Kuatkan hubungan kepada Allah. Baginda itu harus menunjukkan di hadapan umatnya dari segi syariat dan hakikat. Ya. Sekali lagi baginda harus menunjukkan, artinya memberi pelajaran kepada umatnya dari sisi syariat yang kelihatan dan juga dari sisi hakikat yang tidak kelihatan. Secara syariat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat tangan, menyampaikan hajat, permohonan dan juga keperluan harus tetap dilakukan karena itu adalah syariatnya. Dari sisi hakikatnya, di sebalik angkat tangan menyampaikan hajat, doa dan juga permohonan adalah penyerahan kepada Allah yang lebih tahu dan Maha Tahu mana yang baik untuk hambanya. Maka dalam perang Badar, sejarah mencatat pihak Rasulullah dan para sahabat menguasai dan memenangi peperangan itu. Tapi perang Uhud yang terjadi adalah sebaliknya. Akhir dari perang Uhud itu, baginda beserta para sahabatnya menghadapi kekalahan secara fisik dan kemenangan secara kerohanian, karena walaupun dalam fisiknya dan dalam kacamata kenyataan terlihat banyak yang terbunuh, banyak yang mati syahid, tapi Allah tetap memberikan ketenangan kepada baginda dan kepada para sahabat-sahabatnya yang ikut dalam peperangan Uhud itu. Jadi muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah, tidak terlalu cepat untuk menyimpulkan menang ataupun kalah adalah sebuah kekuatan. Tetapi menang dan kalah adalah sebuah episode penyerahan dan tawakal kepada Allah. Begitu jugalah dalam kehidupan kita, untung atau rugi bagi seorang peniaga, bagi seorang pedagang, bertambah atau berkurang dalam jumlah ataupun hitungan. Muslimin muslimah bukan karena untung atau ruginya, besar atau kecilnya, tetapi Allah melihat dan memperhatikan bagaimana kedudukan hati kita, tawakal dan penyerahan kita kepadanya. Karena semua dan segalanya, hakikat yang sebenar adalah miliknya, bukan milik kita. Nah, saya terlintas kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub itu
kaya raya, keluarga besar. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kepada Nabi Ayub. Yang biasa diceritakan adalah ujian Nabi Ayub sakit. Tapi sebelum Nabi Ayub sakit, itu Nabi Ayub adalah orang yang kaya, ya, pedagang yang kaya. Kekayaan Nabi Ayub itu bukan hanya dinikmati oleh Nabi Ayub, tapi juga anak-anaknya juga kaya. Ya. Tapi muslimin muslimah, kekayaannya Nabi Ayub itu tidak dirasakan sebagai miliknya. Maka bahasa yang lebih urut ataupun lebih manis, kekayaan Allah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub tidak dirasakan kekayaannya Nabi Ayub, tapi itu kekayaannya Allah. Apa yang terjadi saat Allah ambil mudah Nabi Ayub untuk melepaskan, karena yang mengambil adalah yang memilikinya. Contoh, seorang karyawan, seorang pekerja, ia dekat dengan kereta-kereta mewah, ia dekat dengan gudang beras, ataupun ia dekat dengan perniagaan yang nilainya berjuta. Seorang pekerja sedikit pun tidak merasakan itu miliknya. Walaupun dia dekat dengannya, walaupun dia menguruskannya, ia tetap merasakan itu adalah milik majikannya. Nabi Ayub dan juga nabi-nabi yang lain, termasuk nabi yang kaya raya, Nabi Sulaiman, ia tidak merasakan itu miliknya, tapi adalah milik Allah yang diberikan kepadanya. Saat Nabi Ayub diambil kekayaannya oleh Allah Ta'ala, dan tidak hanya kekayaan, kesehatannya pun diambil oleh Allah Ta'ala, dia tetap redha, karena yang mengambil adalah milik pemiliknya. Sebelum saya teruskan, sudahkah mengaji kita, termasuk juga saya, membimbing kita ke tingkatan atau menuju ke tingkatan itu? Ketika Nabi Ayub papa ke dana, kekayaannya diambil oleh Allah, bahkan kesehatannya diambil oleh Allah, tinggal yang sehat itu hanya hatinya saja. Tubuh badannya ini semuanya dalam keadaan sakit, dimakan ulat. Allah Ta'ala kembalikan lagi. Saat dikembalikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ayub posisinya tetap tawakalnya kepada Allah. Ia tidak merasa memiliki, tapi ia merasa itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimah, jamaah pengajian Ihfazillah Yahfazka yang dikasihi, sedikit demi sedikit dari pelajaran ataupun pengajaran maupun kisah kehidupan orang sebelum kita, semoga menjadi teladan untuk kita menyikapi dan menghadapi hidup hari ini, esok, lusa, dan akan datang. Menghadapi apa yang kita hadapi, husnuzon kita kepada Allah yang kita dahulukan, senyum kita kepada Allah yang mengatur segala perjalanan. Di bawahnya lagi, di antara doa mustajab juga adalah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW ketika di Daus, yaitu tatkala Tufail bin Amr tiba dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya perzinaan telah tersebar luas di kalangan mereka. Sesungguhnya mereka itu benar-benar menderhakaiku, maka doakanlah mereka itu." Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, sedangkan Tufail berkata, "Kebinasaan bagimu wahai penduduk Daus." Maka Rasulullah pun berdoa, "Allahumma hdi Dausan wa anta bihim. Allahumma hdi Dausan wa anta bihim. Allahumma hdi Dausan wa anta bihim." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada penduduk Daus dan bawalah mereka kemari.
Ya Allah, berikan petunjuk kepada penduduk Daus dan bawalah mereka kemari. Ya Allah, berilah petunjuk kepada penduduk Daus dan bawalah mereka kemari. Akhirnya Allah memberi petunjuk kepada mereka dan mendatangkan mereka kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Islam. Muslimin muslimah, ya, ini juga perlu dan sama-sama kita renungi cerita dan kisah ini. Karena tidak mudah menghadapi kejahatan dengan kebaikan. Ya. Biasanya kejahatan dihadapi dengan kejahatan. Kejahatan dihadapi dengan kebaikan itu tidak mudah. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan hanya dalam kisah ini saja. Kalau kisah ini adalah hubungannya seseorang atau sahabat yang bernama Tufail bin Amr yang dihadapi oleh baginda sendiri semasa baginda hijrah ke Taif. Cerita ini masyhur. Bukan hanya baginda ditolak, tapi dibaling batu. Dibaling batunya itu sampai menyebabkan sebagian anggota baginda itu luka. Dalam kisahnya itu dahi baginda terkena batu itu luka. Kejahatan mereka dibalas oleh baginda dengan kebaikan. Apa balasan baginda atas kejahatan mereka? Doa baik untuk mereka. Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena dia tidak tahu. Padahal ketika itu malaikat Jibril telah menawarkan kepada baginda. Malaikat Jibril itu malaikat yang sering bertemu dengan baginda karena membawa wahyu Allah yang berupa Al-Quran. Jadi malaikat Jibril menawarkan untuk membinasakan kaum Taif, tapi baginda tidak berkenan. Baginda lebih memilih membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengubah generasi Taif yang dulunya memusuhi Rasulullah. Akhirnya anak-anak mereka beriman kepada Allah dan juga kepada Rasul. Nah, tidak mudahnya membalas keburukan dengan kebaikan. Sekurang-kurangnya mengawalinya adalah dengan doa. Kita dibuat marah oleh orang lain. Ya. Karena kita itu ya ada nafsu, kadang nafsu kita itu yang keluar nafsu ammarah. Ya. Nafsu yang mengajak untuk buat jahat. Sekurang-kurangnya kepada kita saat kita menghadapi kejahatan orang lain. Nomor satu, mengingatkan kejahatan kita sendiri. Muslimin muslimah. Saat kita menghadapi kejahatan orang lain, sekurang-kurangnya mengingatkan kita atas kejahatan kita sendiri. Karena mustahil, Masya Allah, semoga Allah memaafkan kita. Karena mustahil orang buat jahat itu, melainkan kita sendiri ada kejahatan. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nampakkan kejahatan yang ada di dalam dengan kejahatan yang ada di depan kita. Orang biasa mengumpat orang, jangan heran kalau dia diumpat orang. Orang biasa menyakiti orang, jangan heran kalau orang menyakiti dia. Nah, ini ada pengecualian kecuali yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan saling memaafkan antar sesama. Nah, sekurang-kurangnya mengingatkan kita tentang kejahatan diri kita sendiri, maka keluarkan dari kita kebaikan. Kalau tidak mampu dalam bentuk pemberian, adalah dalam bentuk doa-doa kebaikan. Muslimin muslimah, ada seorang guru. Muridnya ini telinganya panas. Ya, ini istilah saja. Kenapa muridnya telinganya panas? Karena gurunya diumpat.
Ya, jadi ada murid gurunya dijelek-jelekan atau dihinakan atau diumpat. Jadi anak muridnya ini telinganya jadi terasa panas. Ya. Hendak dibalas atau hendak dilawan, dia pikir, aku kena repot dengan guru. Muridnya ini jumpa dengan gurunya dan menyampaikan, kalau Tuan Guru, kalau Pak Kiai diumpat oleh si fulan ini, dijelek-jelekan begini. Gurunya masuk rumah, ambil buah tangan, diserahkan kepada anak muridnya, sudah, ini berikan hadiah kepada orang yang mengumpat. Heran anak muridnya, diumpat tapi malah memberi hadiah. Dalam heran itu gurunya menjelaskan, saya terima kasih kepada yang mengumpat saya karena dia ikut menanggung dosa-dosa saya, maka ini hadiah untuk dia. Itu tidak mudah, teman-teman. Ya. Maka jika kita belum mampu seperti itu, membalas keburukan dengan pemberian kebaikan, sekurang-kurangnya membalas keburukan dengan doa kebaikan, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan termaktub dalam doa sebentar tadi. Lagi, di antara doa mustajab juga, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah mengajak ibuku untuk memeluk Islam, tapi dia mencelaku habis-habisan. Dia juga mencela terhadap dirimu. Maka berdoalah kepada Allah untuknya. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, lalu saya kembali menemui ibuku dan saya terdengar suara dirusan air daripada balik pintu. Rupa-rupanya ibuku sedang mandi. Kemudian setelah selesai dari mandinya, dia pun memakai pakaiannya dan keluar seraya berkata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Gitu. Jamaah, ihfazillah yahfazka. Ini juga saya sampaikan dan kongsikan dua pengajaran yang dapat kita perolehi dari kisah Abu Hurairah, ibunya, dan Rasulullah SAW. Yang nomor satu sama seperti yang di atas, yaitu ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Sekurang-kurangnya dengan doa kebaikan. Yang nomor dua, ikhtiar dan usaha ketemu dengan orang yang punya hubungan erat, hubungan akrab, hubungan rapat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman baginda, para sahabat jumpanya dengan baginda. Zaman kita hendak jumpa dengan Rasulullah SAW tidak bisa secara fisik, walaupun secara rohani bisa. Dan ini penjelasan kemudian nanti. Artinya, jangan segan untuk minta doa kepada orang lain yang mungkin atau insya Allah punya hubungan rapat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini orang-orang sebelum kita, mak ayah kita ya, melakukan itu. Dan saya sangat terasa ketika sudah jadi orang tua seperti ini, ada punya anak seperti ini, terasa kenapa dulu kecil-kecil saya diajak oleh ayah saya untuk ziarah ke tempat Pak Kiai sana.
ternyata di sebalik itu adalah berkah doa dari para kiai, berkah doa para ulama. Minta doa, datangnya itu ya, memperkenalkan ini Pak Kiai, kemudian minta berkah doa untuk anak, untuk keluarga. Selepas didoakan ya sudah. Nanti lain waktu juga seperti itu. Ya, diajak jumpa Tuan Guru ataupun Pak Kiai minta doa. Dan ini saya ingat kemudian fungsi dengan muslimin muslimat atas ceritanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW untuk minta doa. Karena kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Karena Rasulullah SAW telah wafat, maka pengganti Rasulullah adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang didatangi sebagai pewaris para nabi minta untuk didoakan. Kemudian sebagai tambahan, kita dengan Rasulullah SAW tidak bisa seperti Abu Hurairah, tetapi tidak terhalang jika kita menyampaikan kepada baginda melalui salam dan sholawat kita. Maka dalam salam dan sholawat yang disusun oleh ulama atas kerinduan kepada baginda dan atas hajat yang ingin disampaikan kepada Allah melalui kemuliaan baginda, tersusunlah jenis-jenis sholawat. Sholawat tafrijiyah, ya, tentu semuanya ingat insyaallah. Sholawat munjiah, sholawat syifa, sholawat fatih, sholawat lijalbir rizki, sholawat lihifdzil Quran, sholawat bulughil maram, dan jenis-jenis sholawat yang sebagiannya pernah saya kongsi dengan muslimin muslimah. Itu kita komunikasi dengan Rasulullah ya, secara batin, dan di sebalik sholawatnya kita tumpangkan hajat-hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkahnya salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Berarti yang harus kita lakukan dan semoga mampu melakukan adalah satu, jika terjadi keburukan, berusahalah membalas keburukan dengan kebaikan. Nomor dua, datangi para kiai, para tuan guru untuk kita minta karena Allah doa-doa beliau-beliau itu untuk kebaikan diri maupun keluarga. Yang nomor tiga, teruskan salam dan sholawat, perbanyakkan kepada Rasulullah SAW, dan jika disertai dengan doa, ikutilah jenis-jenis sholawat yang telah disusun oleh ulama sebelum kita. Di sebalik sholawatnya ada hajat dan doa yang disampaikan kepada Allah dengan berkah baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya, di antara doa Rasulullah SAW lagi yang dikabulkan oleh Allah, bahwa salah seorang dari anak Abu Lahab pernah menyakiti Rasulullah SAW, menghinakannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia meludahi wajahnya. Maka Rasulullah SAW pun berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, semoga engkau memberikan kekuasaan seekor anjingmu terhadapnya. Lalu anaknya itu keluar untuk berniaga ke negeri Syam atau Syria. Setiap kali mereka rehat dan tidur, para sahabatnya menempatkan di tengah-tengah mereka, dan dia pun tidur di tengah-tengah. Tatkala mereka sudah hampir dekat ke negeri Syam, dia pun tidur di tengah-tengah para sahabatnya. Tatkala tengah malam, tiba-tiba datanglah seekor singa. Secara kiasan ia disebut anjing. Lalu dia menerobos kepada segerombolan orang yang sedang tidur. Maka mereka pun terbang. Akan tetapi singa itu mendekati seseorang lalu mencium mukanya, kemudian membiarkannya. Maksudnya bukan orang ini yang dicari,
singa itu dikirim kepada seseorang yang sudah diberikan ciri-ciri khususnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengirimnya. Dia berkata, lalu dia membiarkannya dan dia mendatangi orang yang di sebelahnya. Maka dia pun menyingkap penutup daripada wajahnya dan menciumnya. Tetapi dia tidak mendapatkan bau yang dicari-cari. Ketika singa itu sampai di tengah-tengah, maka dengan segera dia pun menelan kepala anak Abu Lahab ini. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah tidak menentukan, artinya tidak menentukan itu harus begini-begini, tapi Rasulullah menyerahkan. Nah, ini yang sama-sama kita hayati. Rasulullah dalam doa menyerahkan kepada Allah yang baiknya dari Allah bagaimana. Ya. Walaupun kadang-kadang kita berdoa kepada Allah itu teramat yakinnya, bahasa Jawa saking yakinnya itu sampai kita sebut jenis-jenisnya. Ya. Contohnya seperti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tarikh yang sudah ditentukan. Contoh tarikh yang ditentukan, ketika orang itu ya, pada tarikh sekian, maka dia sebut di hadapan Allah, ya Allah pada tarikh sekian, berikanlah rizki kepada aku untuk mampu bayar utang ataupun tanggungan. Bermakna ada spesifikasi menyampaikan pada Allah. Dan itu tidak mengapa. Selagi yakin, selagi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat. Ya, dan semakin bertambah kuat dengan perjalanan waktu dan umurnya. Akan tetapi kadang kita juga secara umum, artinya terserah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi yang mana yang baik. Dan ini makam tawakal seorang hamba kepada Allah. Dalam cerita dan kisah anak Abu Lahab ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyerahkan kepada Allah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan. Yang jelas baginda itu adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin yang sangat kasih ya, kepada yang dipimpinnya, kepada yang kasih kepada para sahabatnya, kasih kepada umatnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu kekasihnya disakiti, yakni baginda disakiti, maka tidak perlu baginda yang bergerak. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatur bagaimana memuliakan kekasihnya dan menolong kekasihnya. Begitu jugalah kepada hamba-hamba Allah yang baik lainnya. Maka di dalam hadis baginda, man adani waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, berarti ia telah mengistiharkan perang denganku. Karena kekasih Allah akan dilindungi oleh Allah Ta'ala yang mengasihi. Pelajarannya, bagaimana kita semoga termasuk di dalam golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Arti dikasihi, dirahmati oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala selamatkan kita dari sesuatu yang membahayakan iman kita. Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menguji kekasihnya dengan sakit. Ya, sama ada itu atas sebab virus ataupun kuman. Allah Ta'ala juga menguji kekasihnya ya dengan sesuatu
yang melukakan, seperti para sahabat luka dalam peperangannya, tapi tidak membahayakan kepada imannya. Sebagaimana doa yang diajar oleh Rasulullah dan pernah saya jadikan awal pengajian, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina maksiatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Wa la taj'al, dan jangan engkau jadikan ya Allah musibatana, musibah yang datang kepada aku ini mengenai agama. Artinya sampai tercabut iman ataupun berkurang keyakinan. Wala taj'al musibatana fi dinina. Nah, kekasih-kekasih Allah tetap berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang menyakiti kekasih Allah, urusannya adalah dengan Allah. Baginda bukan hanya kekasih Allah, tapi baginda adalah utusan Allah, baginda adalah Rasul Allah, baginda adalah Nabi Allah. Maka urusannya menyakiti baginda adalah urusan dengan Allah. Bawahnya ada seorang lelaki yang menghina Rasulullah SAW, maka baginda pun berdoa, Allahumma akfinihi bima syi'ta. Ya Allah, peliharalah aku dari kejahatan orang ini dengan cara apa saja yang engkau kehendaki. Yang lebih menghinakan lagi, orang ini juga menghinakan Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia. Ketika dia merah susu kambing betina, lalu perutnya besar dan akhirnya dia mati di bawah kaki kambing itu. Muslimin dan muslimah, itu kerja-kerja Allah. Ini bahasa manusia, kerja-kerja Allah itu artinya itu kehendak dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yang membaca atau mendengar atau mempelajari beberapa kisah di sebalik doa-doa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, semoga jadi muhasabah kepada kita masing-masing. Dan dari muhasabah itu tentu kita akan menemukan kelemahan kita yang memang lemah, kesalahan kita yang memang banyak salah, ya, baik itu berhubungan dengan Allah maupun dengan makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan, dan semakin bertambah usia, bertambah umur, semakin kenal Allah, dekat dengan Allah, kasih dengan Allah, dan dikasihi pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa kita adalah khidmat kita kepadanya. Doa kita adalah pengabdian kita kepadanya. Doa kita adalah tanda tawakal dan berserah kita kepadanya. Doa kita tanda yakin dan percaya kita kepadanya. Cukup sampai di sini terlebih dulu untuk pagi ini. Insya Allah yang akan datang kita akan sambung kembali, ya. Masih berada di dalam doa-doa Rasulullah dan kisah-kisah yang menyertai doa-doa itu di minggu hadapan. Semoga semua panjang umur, sehat tubuh badan, bertemu kembali dalam majlis ilmu dan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rizqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarak. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa li jami'il huquqil wajibati alaina wa li muallimina wa li masyaykhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.